إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di saat seorang manusia menghadapi sekian banyak masalah yang membuat hatinya tidak tenang, maka di antara solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang hati mereka menjadi tenang dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang. Bagaimanapun besarnya masalah yang dihadapi oleh seseorang, maka dengan memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan ia akan mendapatkan ketenangan hati. Dan ini yang banyak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, untuk memerintahkan kepada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan mereka berdiri ataupun mereka sedang duduk ataupun mereka sedang berbaring. Dalam semua keadaan dan posisi mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur rabbaka katsira," dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan zikir yang banyak. Bahkan di saat menghadapi musuh sekalipun di medan perang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah menemui musuh-musuh kalian, jika kalian telah berjumpa dengan musuh-musuh kalian, maka tetaplah kalian kokoh menghadapi mereka. Kemudian berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan di saat menghadapi musuh sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak zikir tersebut adalah al-istighfar, adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan siapapun dia, maka tidak lepas dari yang namanya kesalahan, tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan setiap malam dan setiap siang, maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari kesalahan.
Maka kalau begitu betapa butuhnya manusia akan al-istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beristighfar kepadanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan ia merasa akan adanya kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil ashari hum yastaghfirun," dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar, yaitu sebelum datangnya waktu salat subuh, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal mustaghfirina bil ashar," dan mereka adalah di antara orang-orang yang Allah puji. Mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sahur, yaitu sebelum datangnya waktu salat subuh. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, memuji hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka, dan mereka tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan berupa perbuatan dosa, dalam keadaan mereka sudah tahu bahwasannya itu adalah perbuatan dosa. Mereka tidak hanya beristighfar, namun mereka mengikutkannya dengan amalan, dengan bukti berupa perbuatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunjukkan besarnya urusan istighfar ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi untuk memintakan istighfar, untuk memintakan ampunan untuk kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum." Maafkanlah mereka dan mintakanlah untuk mereka ampunan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu, dan mintakan juga ampunan untuk kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memintakan ampunan untuk kaumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, bahkan para nabi memerintahkan kepada kaumnya untuk meminta ampunan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini melainkan karena besarnya urusan istighfar ini. Para nabi memerintahkan kaumnya agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah ceritakan adalah bagaimana Nuh alaihi salam memerintah kaumnya. Maka kata Nuh alaihi salam, kata Allah menceritakan tentang Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan aku berkata, kata Nuh, mintalah ampunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni. Nuh memerintahkan kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka Allah akan menurunkan hujan untuk kalian
dan memberikan harta yang melimpah kepada kalian dan nikmat yang lainnya yang disebutkan dalam ayat. Dengan sebab istighfar, Allah berikan balasan di dunia begitu banyak. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi yang lain. Wa ila samud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu. Dan ingatlah tatkala kami mengutus kepada kaum Samud Nabi Saleh yang mengatakan kepada mereka, sungguhnya tidak ada sembahan untuk kalian yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan meninggalkan kalian di muka bumi untuk kalian makmurkan bumi tersebut. Maka beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bagaimana besarnya perkara istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terasa sangat mudah dan dianggap sepele oleh banyak dari manusia, namun ternyata makna ucapan ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunjukkan pentingnya dan besarnya perkara istighfar ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat beliau mendapatkan nikmat berupa kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dan jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka pujilah Rabbmu dan memintalah ampunan kepadanya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, padahal beliau mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan dan berupa masuk Islamnya manusia dengan berbondong-bondong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menerima taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini hanyalah di antara bentuk kecil dari pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Bahkan ibadah yang kita lakukan sekalipun tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu di antara yang disyariatkan untuk dibaca selesai salat adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dalam salatnya. Dikarenakan manusia sifatnya adalah serba kekurangan, tidak bisa menyempurnakan sesuatu bahkan di saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.